Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abdul Khatami Putra akan merecord sebuah video pembelajaran membahas soal matematika lanjut AAT 2025 sebagai nilai tambahan matematika lanjut. Saya akan membahas nomor 11 yaitu bab aturan sinus dan kosinus. Oke, nomor 11 langsung aja. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm dan sudut A sebanyak 120 derajat dan B 30 derajat. Panjang sisi C adalah, kalau kita dapat soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama-tama adalah membuat segitiganya untuk memudahkan penggambaran dan perhitungan ya teman-teman. Segitiga A, B, C. A-nya diketahui 120 derajat sudutnya, sedangkan sisi A adalah 4, B itu adalah 30 derajat. Panjang sisi C, ini tanya ini. Kalau C ini kan belum diketahui sudutnya ya. Nah, maka kita bisa cari dari 180 dikurang 120 dikurang 30. Kenapa 180? Karena satu kesatuan segitiga memiliki total sudut sebanyak 180 derajat. Dengan mengurangi 180 derajat dengan sudut-sudut yang sudah diketahui, maka kita dapat mencari atau dapat sudutnya si C. 180 dikurang 120 dikurang 30 adalah 30. Makanya 30 derajat. Yang ditanya adalah panjang sisi C, which is X. Untuk mencari model soal seperti ini, maka kita akan menggunakan sinus. Teman-teman. Jadi X per sin dari sin 30 karena yang menghadapkan 30 ya. Berarti sin 30 sama dengan diketahui tadi kan 4 sama 120. Jadi 4 per sin 120. Maka X per sin 30 itu adalah setengah, sedangkan 4 per sin 120. Sin 120 itu sama dengan sin 60. Kenapa nggak minus? Karena masih di kuadran 2 teman-teman. Kita tulis ini setengah akar 3 karena sama aja kayak sin 60. Kita bisa cari di sini. Lalu kita dapatkan X sama dengan 4 per akar 3. Kita harus rasionalin dulu teman-teman, jangan sampai lupa. Sini akar 3. Jadi dapat kita 4 akar 3 per 3. Yang B. Lanjut, pada segitiga JKL diketahui sin L sepertiga, sin J 3/5, dan JK 5 cm. Panjang KL adalah, sama ya teman-teman, kita bikin segitiganya dulu. Diketahui sin L nanti aja. JK itu adalah 5 nih. Maka panjang KL itu yang ini. Nah, karena 5 itu pasangan sinnya adalah sudut L, dan sin sudut L itu sudah diketahui sepertiga, dan X pasangan sudutnya adalah J, dan sin J sudah diketahui yaitu 3/5. Maka langsung aja kita masukin ke rumus teman-teman, sama kayak tadi ya, yang ditanya dulu X per sin J itu adalah 3/5. Aku langsung aja ya teman-teman, sama dengan yang diketahui adalah 5 per sin L sepertiga. Ini kita langsung pindah ruas aja ya teman-teman. Ini biar memudahkan teman-teman semua. Maka ini sama dengan 5 dikali 3 dikali 3/5. Ini 5 coret, jadinya 9. 3 kali 3 C. Lanjut, jika panjang sisi segitiga ABC berturut-turut adalah AB sama dengan 4, B sama dengan 6, AC sama dengan 5, sedangkan sudut BAC adalah alfa, sudut ABC adalah beta, dan sudut BCA adalah gamma, maka sin alfa banding sin beta banding sin gamma adalah. Kita lagi-lagi bikin segitiganya ya teman-teman biar lebih gampang. Di sini kita tulis A, B, C.
Oke, di sini sisinya diketahui ya teman-teman. AB-nya adalah 4, BC-nya adalah 6, AC-nya adalah 5. Nah, sudut BAC-nya adalah berapa tadi? Oke. Maka sinnya, oke. Kita tulis dulu ya sini teman-teman, sin bagi sin beta banding sin gamma. Nah, kalau kita mempunyai soal seperti ini, maka kita bisa memecahnya ke dua bagian. Maksudnya gimana? Gini, sin alfa banding sin beta itu kita bagi dulu, kita kelompokin dulu, dan nanti sin beta dengan sin gamma dikelompokin juga untuk mempermudah perhitungan ya teman-teman. Maka langsung aja kita di sini logika berpikirnya adalah kita pengen membentuk atau kita ingin memiliki suatu bentuk di mana sin alfa itu berbanding dengan sin beta, teman-teman. Nah, kita bisa ngotak-atik rumus sin dan gitu, karena kita diketahui rumus sepanjang sisinya, teman-teman. Oke. Sin alfa temannya itu adalah, kan sudut alfa itu temannya n kan, sisi panjang sisinya n 6, dan sudut beta itu teman pasangan panjang sisinya itu adalah 5. Jadi kita langsung masukkan aja rumus sinnya kayak tadi ya teman-teman. Kalau 6 tadi itu 6 per sin alfa sama dengan 5 per sin beta. Nah, kayak yang tadi aku bilang, kita logikanya di sini adalah harus mendapatkan perbandingan sin alfa per sin beta. Maka kira-kira mana yang dari sini harus pindah ruas agar mencapai bentuk tersebut? Maka kita diketahui di sini bahwa sin alfa pindah ke atas, tukeran sama 5. Jadi 5-nya turun ke bawah. Biar kita dapat sin alfa per sin beta. Sin 6 banding 5. Jadi di sini kita ketahui sin alfa banding sin beta adalah 6 banding 5. Oke, lanjut ke sisi selanjutnya. Sin sin beta. Sin beta tadi 5 ya teman-teman, sisinya 5 per sin beta sama dengan, nah sin gamma itu pasangannya adalah 4. Maka 4 per sin gamma. Sama kayak tadi teman-teman. Logikanya di sini adalah karena urutannya begini, kita harus bentuk perbandingannya itu adalah sin beta per sin gamma. Maka yang dipindah ruas adalah 4, tukeran sama 4 sin betanya. Jadi sin beta per sin gamma adalah 5 banding 4. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini teman-teman, dan bentuknya sudah paling sederhana ya, ini juga matching sama si ini, maka yang bisa kita lakukan adalah langsung mengurutkannya atau menjabarkannya aja teman-teman, langsung dijejerin aja. Maka sin alfa banding sin beta banding sin gamma. Sin alfa tadi adalah 6 dibanding 5. Sin beta banding sin gamma itulah 5 banding 4. Maka sin gammanya adalah 4. Maka inilah jawaban akhirnya teman-teman, 6 banding 5 banding 4, yang C. Oke, lanjut. Panjang sisi pada segitiga ABC berbanding 6, 5, 4. Kosinus sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah, oke. Di sini kita gambar dulu ya teman-teman segitiganya. Misalnya aku pengen ngambil di sini adalah 6, di sini adalah 5, di sini adalah 4. Oke. Ini sebenarnya nggak visually correct ya teman-teman, cuma ini sebagai gambaran aja segitiganya. Oke. Kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut. Nah, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, dimana yang ditanya itu adalah kosinus sudut yang terbesar,
Maka teman-teman harus ketahui bahwa sudut yang terbesar itu, kosinus sudut yang terbesar itu berhadapan dengan sisi atau perbandingan sisi yang paling kecil. Nah, mana di sini yang paling kecil? Itu adalah 4. Maka yang berhadapan dengan 4 itu adalah sudut B. Di sini ya teman-teman. Aku tandain X saja. X. Oke. Nah, yang ditanya adalah kosinus. Kalau kita udah main-main sama kosinus, berarti kita akan menggunakan rumus kosinus. Didukung juga dengan diketahuinya dua sisi di samping kanan dan kirinya sudut. Oke, dan di depannya juga udah ada. Langsung aja kita masukin ke rumus kosinus, teman-teman. Oke, kita masuk ke sudut kosinus ya, teman-teman. Rumus sudut kosinus. Di sini adalah 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat, karena ini ya teman-teman panjang sisinya, terus dikurang 2 dikali 6 dikali 5, 30 aja langsung, dikali cos X. Oke. Di sini kita dapatkan 16 sama dengan 36 ditambah 25 dikurang 60 dikali cos X. 16 ini kita kerjakan jadi dapat 61 dikurang 60 cos X. Terus mana yang bisa dipindah ruas? Oke, jadi min 60 cos X ini dipindah ke kiri, sedangkan 16 dipindah ke kanan. Maka 60 cos X sama dengan 61 dikurang 16 berapa teman-teman? Adalah 45. Maka kita ketemu di sini adalah cos X 45 per 60, karena 60-nya pindah ruas teman-teman ke bawah. Maka kita dapat ini bagi 15. Kita bagi 15 dapat 3 dibagi 15 60 jadi 43 per 4. Maka cos sudut terbesarnya adalah 3 per 4. Cek. Oke. Dalam sebuah lingkaran yang berjari-jari 8 cm dibuat segi 12 beraturan. Panjang sisi segi 12 beraturan tersebut adalah berapa cm? Nah, kalau kita diberikan pertanyaan seperti ini, maka kita buat dulu lingkarannya. Oke. Segi 12 beraturan. Oke. Nah, karena dia bilang ada suatu segi 12 di dalam lingkaran ini, maka kita imajinasikan aja teman-teman ada segi 12 di sini ya. Ada segi 12, tapi karena kita nggak mungkin gambar semuanya, maka kita gambar salah satu bagiannya atau 1/12 dari segi 12 tersebut. Misalnya gini ya teman-teman. Ini sudut, ini pusatnya gini. Nah, ini salah satu bagian dari 1/12 bagiannya dari segi 12 ini. Nah, karena lingkarannya berjari-jari 8, maka di sini 8. Dan di sini ketahui segi 12 beraturan. Nah, maka untuk mencari sudut dari ini, kita bagi 360 dengan 12. Kenapa gitu? Karena satu lingkaran itu totalnya adalah 360 derajat sudutnya. Nah, kalau dibagi 12 ya udah jadi 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat kita ketahui di sini teman-teman. Yang ditanya adalah panjang sisinya. Panjang sisinya adalah yang ini. Aku tandain sebagai X. X di sini ya. Nah, kalau bentuknya udah begini, ini udah jelas banget teman-teman kalau kita akan menggunakan rumus kosinus. Kenapa? Karena sama kayak tadi, kita udah ketahui di sini ada sudut, ada sisinya, di sini juga ada sudutnya, di sini yang ditanya. Oke, maka langsung masukin aja. Rumusnya adalah X kuadrat 64 karena 8 kuadrat ditambah 64 lagi karena 8 kuadrat juga dikurang 2 dikali 64 juga karena 8 dikali 8 dikali cos 30 itu adalah setengah akar 3. X kuadrat sama dengan ini 128 dikurang, ini dicoret ya teman-teman, dikurang 64 akar 3. Maka X kuadrat ini kita bisa keluarin 64 nya, jadi 2 min akar 3.
Maka kalau kita pindah pangkatnya jadi akar, kita dapatkan 8 akar 2 min akar 3. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 15, BC 14, dan AC 13. Nilai tan C nih teman-teman. Jangan panik, jangan khawatir, karena ini sebenarnya sama aja. Kenapa tiba-tiba tan C? Nanti kita menggunakan cos. Nanti kita baru bisa ubah atau mencari tan itu dari cos yang diketahui. Oke, pada segitiga ABC. ABC, AB-nya adalah 15, BC-nya adalah 14, dan AC-nya adalah 13. Nah, ini adalah nilai tan C. Tapi karena kita nggak mungkin bikin tan C sekarang, maka kita akan cari cos C-nya dulu. Oke, cos C itu letak sudutnya di mana sih? Di sini teman-teman, di sini. Oke. Kalau udah begini kita bisa tahu letak-letaknya, letak rumusnya tuh gimana. Oke. Sama kayak tadi tanya teman-teman, langsung aja 15 kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 13 kuadrat dikurang 2 kali 14 dikali 13 dikali cos C. Nah kan belum diketahui ya teman-teman sudutnya. Nah 15 kuadrat itu berapa sih? 225. 14 itu adalah 196 ditambah 169 dikurang 2 dikali 14 kali 13 berapa? Ini kita dapatkan 182. Nah, di sini kita dapat teman-teman 225 sama dengan 365 kurang 2 dikali 182 364 cos C. Nah, yang bisa dipindah ruas, 364 cos C sama dengan 365 dikurang 225 sama dengan 140. Oke. Maka cos C kita pindah ruas ya teman-teman, dibagi jadinya. Dibagi 364. Oke. 140. Ini kita bagi 14 dulu aja teman-teman, biar lebih gampang. Kalau kita bagi 14 itu 26. Blok ini kita kecilin lagi jadi bagi 2, yaitu adalah 5/13. Oke. Karena kita ketahui cos C adalah 5/13, maka tan C adalah berapa gitu kan teman-teman. Nah, kita bikin dulu segitiga trigonometri ya. Kita goresnya dulu. Nah, misalnya C itu adalah ini. C itu kan kalau teman-teman ketahui rumus dari cos itu adalah samping dibagi miring. Nah, kalau cos C-nya itu diketahui 5/13, maka ini adalah samping, yang ini adalah miring. Oke, kalau ditanya cos C berarti ini adalah 5-nya di sini samping, miringnya adalah 13 di sini. Maka kalau di sini itu berapa? 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat terus diakarin jadi dapat 12. Oke. Nah, kalau tan C itu gimana? Tan C itu rumusnya adalah depan dibagi samping. Tan C berarti depannya adalah 12, sampingnya adalah 5, maka tan C adalah 12/5. Yang D. Oke, lanjut. Luas segi 12 beraturan dengan masing-masing panjang sisinya 4 cm. Nah, ini mirip ya teman-teman sama yang tadi. Kita gambar dulu. Karena ini segi 12. Oke. Karena segi 12, maka sama kayak tadi sudutnya 360 derajat dibagi 12, yaitu adalah 30. Panjang sisinya adalah 4. Nah, jangan sampai keliru ya teman-teman. Kalau diketahui panjang sisi itu adalah di sebelah sini. Oke, ini adalah 4. Ini
adalah jari-jari. Ini adalah X, kita nggak ketahui nih. Ini jari-jari. Oke. Yang ditanya adalah luas segi 12 beraturan. Oke, nggak masalah. Langsung aja kita mulai menggunakan rumus kosinus dulu ya teman-teman, karena ini kan bentuknya udah jelas ya. Maka 4 kali 4 adalah 16 sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat dikurang 2 dikali X kuadrat lagi dikali cos 30 adalah setengah akar 3. Ini coret-coret, kita dapat 16 2x kuadrat dikurang x kuadrat akar 3. Nah, kira-kira ini bisa dikeluarin nggak teman-teman? Bisa. X kuadrat dikeluarin jadi 2 min akar 3. Nah, kita bisa cari x-nya di sini dengan memindah ruas 16 per 2 min akar 3. Nah, ini kita harus rasionalin dulu ya teman-teman. Kita kali 2 tambah akar 3 per 2 tambah akar 3. Maka kita dapatkan di sini adalah 32 ditambah 16 akar 3. Ini 4 kurang 3 jadi 1, nggak usah aku tulis ya teman-teman. Oke. Nah, lalu kita lanjut ke cari luas segi 12. Ini biarin gini aja ya teman-teman. Kita nggak usah akarin. Kenapa? Karena luas dari segitiga adalah setengah dikali x kuadrat dikali sin 30. Jadi kita nggak perlu cari x-nya karena nanti yang ditanya juga x kuadrat. Oke? Lanjut aja langsung, jadi setengah dikali masukin 32 ditambah 16 akar 3 dikali sin 30 adalah setengah. Maka kita ketahui di sini adalah 32 plus 16 akar 3 per 4 karena 1/2 kali 1/2 ya teman-teman. Oke, 32 dibagi 4 berapa nih teman-teman? 8, ini 4. Jadi 8 plus 4 akar 3. Nah, tetapi ini belum selesai. Kenapa? Karena kita baru mendapatkan satu luas segitiga. Sedangkan di segi 12 peraturan berarti ada 12 segitiga. Maka langsung kita kali 12 aja semuanya. Oke, kita dapatkan 96 plus 48 akar 3. Maka inilah jawabannya teman-teman. Yang A. Oke, lanjut. Sebuah mobil melaju dari tempat A sejauh 16 km dengan arah 40 derajat. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Jarak A dan B adalah... Oke, ini sebenarnya soal mudah ya teman-teman. Mungkin bahasanya aja yang agak serem gitu. Wah, ini apa nih gitu. Tapi percayalah ini mudah. Oke, lanjut kita langsung aja kita bikin perumpamaan sudut dulu ya teman-teman. Kita bikin garis lurus. Terus karena dikatakan 40 derajat berbelok 40 derajat, maka kita bikin sudut 40 derajat dulu. Kira-kira gini ya teman-teman ya. Mungkin nggak presisi, cuman cukup untuk penggambaran. Ini 40 derajat nih. Oke, ini 40 derajat. Terus ini sejauh 16 ya, 16 kilo. Kemudian berbelok sejauh 24 km ke tempat B dengan arah 160 derajat. Kita bikin garis baru nih teman-teman. Oke, dengan sudut 160 derajat. Jadi kalau 160 derajat itu berarti kan lebih dari 90 kan. Maka logikanya aja kira-kira kita begini bentuknya. Oke, ini adalah 160. Ya, sejauh 24. Nah, ini adalah titik B. Ini A. Yang ditanya adalah jarak A dan B. Berarti jarak ini nih teman-teman. Nah, oke. Gimana sih caranya? Nah, ini kita akan menggunakan rumus cos nih teman-teman. Tapi gimana, kan kita nggak tahu sudut ini. Kita kan cuma taunya ini sama ini. Oke. Kita bisa akalin dari teman-teman, perhatikan di sini ada dua garis sejajar nih teman-teman. Ada dua garis sejajar. Oke, dan ada satu garis yang memotong. Nah, kalau
di sini ada 40 derajat, maka di sini adalah 40 derajat juga. Ini adalah rumus hukum dari rumus sejajar ya teman-teman. Maka di sini kita tulis 40 derajat. Oke. Kalau di sini gimana? Karena di sini ada garis lurus. Oke. Dan di sini diketahui adalah 160 derajat. Maka kalau garis lurus itu adalah totalnya 180 derajat. Maka kalau diketahui totalnya 180 derajat begini, maka terus yang diketahui 160 derajat segini, maka kita tinggal kurang aja 180 dikurang 160. Maka kita dapatkan 20. Oke, selesai. Kita langsung bisa mencari rumus dari kosinusnya teman-teman. Ini dijumlah jadi 60 derajat ya teman-teman. Kita langsung aja tulis x kuadrat, rumus dari cos 24 kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurang 2 dikali 24 kali 16 dikali cos dari 60 itu adalah setengah. Oke. Ini aku kalikan 576 ditambah 256 dikurang, ini coret ya duanya, dikurang kan 384. Oke. Sini kita bisa langsung cari aja. 576 dikurang 25 kurang kita dapatkan 444,8. Oke, jadi X-nya kita akarin. Nah, karena ini nggak ada teman-teman yang langsung bulat, berarti ya udah kita akarin aja. Kira-kira berapa nih? 64 ya. Coba kita bagi 64. 8 dibagi 64. 7. Oke, kita ketemu nih teman-teman. 64 dikali 7. Maka kalau kita keluarin jadi 8 akar 7. Ada nggak nih teman-teman? Ada yang B jawabannya. Oke, lanjut. Panjang RS. Perhatikan gambar segi 4 PQRS berikut. Panjang RS adalah ya. Ini juga gampang teman-teman. Tapi teman-teman harus ketahui dulu, kuasai dulu dari rumus dari sin dan cos. Oke, yang ditanya adalah RS. RS itu adalah ini ya teman-teman ya. Nah, di sini juga diketahui 3 sudut. Nah, kira-kira untuk mendapatkan RS, teman-teman bisa pakai rumus apa sih? Nah, kalau gambarnya seperti ini kan kita bisa pakai sin ya. Sin maksudnya gimana sih? Kalau sin jadi RS per yang menghadap sudut itu kan adalah sin 90 ya teman-teman ya. Sama dengan kita pilih antara dia dengan ini atau dia dengan ini. Nah, tapi yang paling mungkin itu kan yang ini ya teman-teman ya. Karena kan di sini udah nggak ada keterangan apa-apa lagi di sini. Kalau di sini masih ada segitiga, oke? Masih ada segitiga ini. Maka kita menggunakan yang sebelah sini, yang menghadap ini. Maka kita tulangnya adalah sudut SQ per sin 60. Oke, karena dia menghadapnya sin 60. Oke. Nah, kalau gitu kita kan belum mendapatkan sin besar SQ kan. Maka kita bisa mencari SQ dari informasi yang diberikan di segitiga ini, teman-teman. Nah, karena di sini ketahui sudutnya adalah 30 derajat, sampingnya 9 akar 3, yang ditanya adalah X. Maka ini adalah bentuk umum dari mencari si rumus kosinus itu. Oke? Maka teman-teman harus pintar-pintar, harus cerdik-cerdik dalam kira-kira memasangkan ini pakai rumus apa, ini pakai rumus apa, dengan menelaah gambar yang disajikan. Oke?
Maka ini kita tulis SQ ya teman-teman ya. Kita mencari SQ dulu. Maka SQ sama dengan SQ kuadrat. Kuadrat sama dengan 9 kali 9 81 ditambah 9 akar 3. 9 akar 3 dikali 9 akar 3, maka 81 dikali 3 teman-teman adalah 243. 243 dikurang 2 dikali 9 kali 9 akar 3, maka kita dapatkan 81 akar 3 dikali cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. SQ kuadrat sama dengan, nah kita jumlahkan aja dulu teman-teman. 324 dikurang 81 dikali, nah ini dicatat aja teman-teman. 81 dikali berapa nih? Dikali 3 jadinya, karena akar 3 dikali akar 3. Kita dapatkan 243. Maka SQ kuadrat sama dengan 324 dikurang 243, 81. Maka SQ kita akarin jadi 81. Akar 81 adalah 9. Nah, kita dapatkan di sini adalah SQ-nya 9. Maka kita bisa tinggal masukin di sini untuk mendapatkan RS-nya. RS sin 91 nggak aku tulis ya teman-teman. SQ-nya itu 9 per sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, ini jadikan duanya naik jadi 18 per akar 3 ya teman-teman. Kita rasionalkan dulu, jangan lupa. Maka kita dapat 18 akar 3 per 3. 3-nya coret di sini, maka dapatkan 6 akar 3. Ada nggak? Ada. Yang B. Oke, lanjut. Soal terakhir di bab ini ya teman-teman. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 200 mil dengan arah 35 derajat. Dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 135 derajat. Maka jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C adalah berapa mil? Nah, ini bentuknya sama aja kayak soal yang nomor 18 ini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bikin dulu perumpamaannya. Nah, karena dia bilang arah 35 derajat, maka kira-kira segini ya teman-teman ya. 35 derajat. Dengan arah 200 mil. 200 mil. Oke. Terus dari pelabuhan B, kapal itu berlayar sejauh 300 mil menuju pelabuhan C dengan arah 155 derajat. Kita bikin garis baru. Arahnya itu adalah 150 derajat, berarti kira-kira segini ya teman-teman ya. 155 derajat. Terus yang ditanya adalah ini A, ini B, ini C. Jarak antara pelabuhan A ke pelabuhan C, maka kita tarik garis. Oke. Langsung aja ya teman-teman, karena ini sejajar, ini 35 juga di sini. Terus ini 180 dikurang 155, kita dapatkan 25. Kalau dijumlahkan sudut ini adalah 60 derajat. Oke, masukin rumus kosinus. Di sini AC ya teman-teman. AC. AC kuadrat sama dengan, oh ini aku lupa tulisnya. Di sini adalah 300 mil ya teman-teman. Oke, AC 300 kuadrat, jadi kita 90.000 ditambah 200 kuadrat, maka kita dapat 40.000 dikurang 2 dikali 300 dikali 200, maka kita dapat 60.000 dikali cos dari 60, maka kita dapatkan setengah. Coret-coret, ini kita jumlahkan dapat 330.000 kurang 60.000. Kita kurangin aja, dapat berapa nih teman-teman? 70.000. AC kuadrat. Kalau AC, maka kita keluarkan berapa nih teman-teman? 100 ya, berarti 100 akar 7. Ada nggak jawabannya? Ada, yang C. Oke, berarti sekian penjelasan aku untuk soal latihan matematika lanjut AT 2025
pada bab aturan sinus dan kosinus. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.